Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'utsir rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa tabi'a sunnatahu tafa atharahu ila yaumiddin. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tauhid terakhir sampai berapa kemarin? Sampai mana kemarin? Makara itu arba'atu asyir. Sampai di kewajiban-kewajiban saat tayamum. Yang pertama adalah niat, ya. Kemudian mamasul wajhi, mengusap muka, itu adalah rukun. Jadi kalau seandainya tidak ada salah satu dari empat ini, maka tidak ada tayamum. Tayamumnya tidak sah. Kemudian wal yadaini, mengusap dua tangan. Ma'al mirfaqaini, ini yang sahih adalah sunnah atau tidak wajib sampai ke siku. Jadi yang wajib hanya sampai al-qu'aini, yaitu sampai kedua telapak pergelangan tangan. Tetapi sunnahnya sampai al-mirfaqaini. Kemudian wat tartib, yang berikutnya adalah secara berurutan. Ya. Kemudian sebagian ulama Syafi'iyah menambahkan adalah an-naql. Naql itu memindahkan apa? Memindahkan tanah. Jadi bukan tanah yang ada di muka dia kemudian atau di tangan dia terus diusap-usap. Jadi dia harus apa? Tanah atau turab yang ada di selain badan dia. Seandainya dia orang yang berlumuran tanah, ya, kemudian mukanya juga berlumuran debu misalnya, apakah boleh tayamum dengan langsung diusap saja? Diusap-usap debu yang ada di tangan dia, kemudian debu yang ada di muka dia, maka jawabannya tidak boleh. Jadi dia harus apa? Mengambil turab atau tanah yang selain ada pada badan dia sebelumnya. Kecuali kalau yang nempel itu sudah diniatkan, niat tayamum. Kemudian tartib kemana sudah ya? Nah sekarang sunnah-sunnahnya kita selesaikan bab tayamum insyaallah. Wa sunanuhu salah satu asya, dan sunnah-sunnahnya ada tiga hal. Jadi sunnah tayamum itu ada tiga perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Kemudian yang kedua adalah taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian yang ketiga adalah al-muwalah. Al-muwalah itu apa artinya al-muwalah? Al-muwalah itu adalah menyambung. Ya, maksudnya tidak membuat jeda antara perbuatan satu dengan perbuatan yang lain. Ya, yang pertama adalah tasmiyah. Maka dikiaskan dengan apa? Dengan wudu. Ya, karena wudu juga disunnahkan untuk membaca bismillah, sebagaimana mandi junub dan seterusnya itu juga dikiaskan dengan wudu. Maka tayamum dia sebagai pengganti wudu itu juga dikiaskan dengan apa? Dengan wudu. Ya. Maka disunahkan membaca bismillah dan tidak wajib. Ya. Kemudian yang kedua adalah taqdimul yumna 'ala yusra. Beliau mengatakan mendahulukan yang kanan dari yang kiri itu juga hukumnya sunnah. Jadi seandainya dia tidak mendahulukan yang kanan, dia mendahulukan yang kiri misalnya, maka tetap sah karena itu hukumnya hanya sunnah, bukan faraid, bukan rukun, ya.
bukan kewajiban, akan tetapi hanya sunnah. Kemudian beliau mengatakan wal mualah. Mualah itu menyambung perbuatan satu dengan perbuatan yang lainnya. Ini juga hukumnya sunnah. Seandainya wudu batasannya adalah kering, ya misalnya dia cuci muka, kemudian dia tinggal cuci muka, kemudian tinggal sebelum apa? Sebelum cuci tangan dia tinggal sampai kering. Nah itu enggak mualah, tidak mualah. Dan tetapi mualah itu ketika dia cuci muka sebelum kering dia melanjutkan apa? Mencuci anggota badan yang lainnya sebelum kering, lanjut terus. Itu namanya mualah. Nah kalau tayamum bagaimana keringnya? Atau batasan mualahnya bagaimana tayamum? Tayamum kan enggak pakai air. Maka jawabannya adalah waktunya diperkirakan sebagaimana dia berwudu. Ya. Seandainya dia berwudu itu mualahnya itu dianggap kurang dari 5 menit, maka tayamum juga sama misalnya. Seandainya berwudu itu kering dalam 2 menit, ya, kemudian dalam menit yang ketiga itu sudah kering, maksudnya sebelum 2 menit, setelah 2 menit itu sudah kering, maka tayamum dianggap mualah itu dia menyambungnya, nggak boleh lebih dari 2 menit. Itu adalah mualah. Bi an la yakuna fasilun, kata Syekh Dua mengatakan bi an la yakuna fasilun tawilun urfan bain arkanihi. Ya. Bahwasanya mualah dalam tayamum itu tidak ada jeda yang panjang secara urf, secara kebiasaan. Bain arkanihi, di antara rukun-rukunnya. I'tibaran bil wudu. Ya. Dikiaskan atau diambil hukumnya itu dari wudu, maksudnya disamakan dengan wudu. Li'annahu badalah, karena sesungguhnya tayamum itu adalah pengganti wudu. Ya. Kita pernah bahas di halaman sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kalau tadi kewajibannya 4 atau 5, kemudian yang berikutnya adalah sunnah-sunnah tayamum ada 3. Yang pertama membaca bismillah, kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri, kemudian mualah. Nah, sekarang pembatal tayamum. Apa saja pembatal tayamum? Beliau mengatakan walladzi yubtilut tayammuma salasatu asya. Yang membatalkan tayamum ada 3 hal. Yang pertama, ma'abtalal wudu. Yang pertama adalah apa-apa yang membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan tayamum yang pertama adalah apa-apa yang membatalkan wudu. Pembatal wudu sudah kita bahas kan? Sudah kita bahas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah waru'yatul ma' fi ghairi waqtis shalah. Ya. Dan melihat air fi ghairi waqtis shalah, sebelum waktu sholat, maksudnya sebelum dia masuk untuk sholat. Ya. Jadi sebelum dia masuk sholat. Kalau sebelum waktu sholat boleh nggak tayamum? Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh tayamum. Sebelum waktu sholat, misalnya kita mau sholat duhur, kemudian kita tayamum jam 11, boleh tidak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kemarin apa syaratnya? Syarat tayamum itu yang pertama adalah dulu adanya udzur, kemudian apa? Masuknya waktu sholat. Kenapa nggak boleh kita tayamum jam 11 untuk sholat duhur? Karena tayamum itu adalah toharoh daruroh, toharoh yang sifatnya darurat. Ya, maka tidak ada kata darurat sebelum masuk waktunya, ya kan? Sebelum masuk apa? Masuk waktunya. Kalau seandainya sudah masuk waktunya baru, kemudian nggak ada air, baru cara-caranya terpenuhi semuanya, baru itu namanya darurat. Ya, maka tidak ada darurat sebelum apa? Sebelum waktunya. Jadi di sini yang dimaksud qabla, di sini ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah, bukan pada waktu sholat, maksudnya pada saat selain dia tidak melakukan sholat, gitu ya. Maksudnya dia belum sholat, sudah tayamum dan sudah masuk waktunya. Nah, maka itu misalnya dia adzan jam 12, kemudian dia tayamum karena tidak ada air, entah karena sakit atau karena dia bersafar. Kemudian dia mau sholat, ternyata hujan misalnya. Nah, itu sebelum sholat ini ya. Sebelum sholat maka batal langsung apa? Tayamumnya. Kemudian dia harus ambil air hujan untuk berwudu.
Kemudian yang ketiga, yang berikutnya 1, 2, 3. Yang ketiga adalah riddah. Riddah itu murtad. Ya, murtad juga membatalkan apa? Tayamum. Tapi kemarin pembatal wudhu murtad masuk nggak? Masuk nggak? Nggak masuk. Murtad itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena ketika dia murtad terus masuk Islam, itu dia tidak batal wudhunya, tapi apa? Disunahkan apa? Mandi kemarin kan? Mandi sunnah itu. Disunahkan apa? Mandi, dan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, kemarin sudah kita bahas kan, mandi sunnah. Ya, jadi murtad itu tidak membatalkan wudhu. Ya, akan tetapi dia membatalkan tayamum. Kenapa itu? Apakah ada bedanya? Iya, kata para ulama Syafi'iyah beda. Karena tayamum itu adalah toharatun, bersuci yang sifatnya apa? Sifatnya darurat, dan dia itu apa? Ringan. Maksudnya dia itu tidak seberat apa? Wudu. Jadi kalau wudu itu dia mengangkat hadas, tapi kalau tayamum itu hanya membolehkan ibadah. Hanya membolehkan ibadah itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi murtad itu membatalkan tayamum. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, maaf tolak wudu. Pembatal tayamum yang pertama adalah apa-apa yang membatalkan wudu, seperti buang air, ya, buang air besar ataupun buang air kecil, kemudian kentut, kemudian apa lagi kemarin? Ma kharaja minas sabilaini, apa-apa yang keluar dari dua jalan. Ya. Kubul maupun dubur. Kemudian apa? Apa kemarin? Membatal wudu. Apa? Pingsan. Kemudian apa lagi? Tidur. Tidurnya yang bagaimana? Ada 6. Ma kharaja minas sabilaini, kemudian wan naumu ala ghairi hayatil mutamakin, dan tidur dalam keadaan dia mengangkat salah satu pantatnya atau kedua-duanya, gitu ya. Jadi nggak duduk maksudnya. Itu adalah ghairi hayatil mutamakin inda Syafi'iyah, seperti itu. Menurut mazhab Syafi'i, tidur yang mengangkat pantatnya baik kanan ataupun kiri ataupun dua-duanya, atau tidur terlentang. Tidur terlentang maka batal. Walaupun cuma sedikit tidurnya. Kemudian wazawal aqli sukran aw marad, hilangnya akal dengan mabuk ataupun sakit. Tadi sudah antum sebutkan pingsan. Kalau pingsan disunahkan mandi setelah pingsan. Wudunya batal tidak, maka zawalul aql, ya, masuk itu. Kemudian walam sudrajulil mar'atal ajnabiyah. Kemudian seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram, maka dia juga membatalkan wudu. Kemudian min ghairi ha'il, tanpa pembatas. Kemudian berikutnya adalah wa masifan jira adami bi batil kaf, kemudian menyentuh kemaluan manusia, baik anak kecil maupun anak dewasa. Maksudnya baik punya sendiri atau punya orang lain, semuanya pokoknya kalau dia menyentuh kemaluan baik kubur maupun dubur, maka dia batal. Kemudian juga terakhir ya, wa mashu ala qati duburi alal jadid, dan menyentuh duburnya. Itu mazhab Imam Syafi'i yang baru. Mazhab lama tidak menganggap dubur itu atau belakang itu, dubur mahfum itu bukan atau tidak membatalkan wudu, tidak seperti kemaluan. Itu dulu ya mazhab Syafi'i yang kaul qadimnya seperti itu. Akan tetapi kaul jadidnya Imam Syafi'i melawan bahwasanya memegang dubur itu juga termasuk membatalkan wudu. Nah, berarti kalau seandainya dia mendatangkan salah satu dari hal-hal yang membatalkan wudu, maka tayamum juga juga batal. Itu yang membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya adalah wa ru'yatul ma' fi ghairil waqti shalat, tadi, melihat air sebelum sholat. Nah, melihat air dari dia. Kalau melihat air sebelum sholat jelas batal. Kemudian dia harus ambil air, kemudian berwudu dan sholat. Nah, kalau pas sholat, bagaimana hukumnya? Batal atau tidak sholatnya? Pas sholat ternyata hujan, batal tidak sholatnya?
ngulangi atau lanjutkan karena sudah mulai sholat. Apalagi kalau sudah tasyahud akhir, sudah mau salam, udah mau assalamualaikum, ternyata hujan. Terus gimana? Maka itu ada rinciannya. Saya rincikan. Ini dalam mazhab Syafi'i rinciannya seperti ini. Jadi pertama dibedakan antara sebelum masuk dan sesudah masuk. Ya. Sebelum masuk dan sudah masuk beda. Kalau sebelum masuk sudah kita terangkan ya, jelas. Yaitu tetap batal karena apa? Karena dia tayamum itu adalah thaharatun darurah, kemudian dia itu hanya sebagai pengganti, maka kalau seandainya sudah datang airnya, maka dia harus berwudu. Atau setelah masuk waktu sholat, maksudnya setelah mulai sholat. Ketika dia setelah mulai sholat kemudian ada air, maka bagaimana? Maka dirinci lagi. Setelah masuk sholat itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah yakin atau waham. Yakin itu dia melihat air, itu yakin. Kalau waham itu apa? Waham itu contohnya begini. Misalnya ketika kita safar, kabilah kita sudah kehabisan air, kita sholat tayamum kan, karena air ini kita akan minum sampai di negeri seberang misalnya. Nggak mungkin segini buat apa? Buat wudhu, nggak mungkin. Ya sudah kita apa? Sholat. Ternyata ada rombongan kabilah lain, banyak nih, kabilahnya banyak, lebih banyak dari kita, berlipat-lipat datang, duduk itu. Pakai apa? Pakai kuda. Pertanyaannya, bawa air nggak mereka? Hah? Bawa air nggak? Kemungkinan kan? Yakin nggak itu? Nggak yakin. Itu namanya waham. Atau ketika sholat kemudian melihat apa? Tahu-tahu gelap gitu. Kemudian ada petir. Gelap sama petir itu tanda apa? Tanda hujan. Ada air nggak? Kira-kira ada, tapi waham namanya. Waham itu apa? Waham itu nggak pasti, nggak yakin. Kabilah tadi juga nggak yakin. Nah, ada dua dulu ya, saya. Nanti hukumnya satu-satu. Ini kita rincikan keadaannya. Jadi sebelum masuk waktu sholat dan setelah masuk waktu sholat, atau sebelum dia melakukan sholat dan setelah dia melakukan sholat. Setelah melakukan sholat ada dua, dengan yakin atau dengan waham. Waham itu dengan tidak yakin. Nah, kalau dengan waham nanti kita tinggalkan dulu. Sekarang yakin ada dua lagi. Jadi kalau dia tayamum kemudian dia sholat zuhur ternyata hujan, dia lihat air, yakin ada dua keadaan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini yang mungkin agak kita belum pernah dengar. Yang pertama adalah sholat yang sholatnya itu adalah ghairu mubniyatin 'anil qada. Jadi sholatnya itu tidak butuh untuk diqadha lagi. Itu yang pertama. Jadi keadaan pertama, apakah sholatnya itu tidak butuh diqadha, atau yang kedua adalah mubniyatin 'anil qada, yaitu sholat yang memang butuh diqadha. Pertanyaannya apa itu sholat yang butuh diqadha? Masa sholat tayamum diqadha lagi? Qadha itu apa? Qadha itu dibayar setelah dia melakukan apa? Sholat. Maksudnya diulangi sholatnya. Itu namanya apa? Qadha. Ya misalnya sholat dalam keadaan berhadas, yaitu nanti pasti diqadha. Nah, tapi di sini maksudnya apa? Maksudnya sholat yang mubniyatin 'anil qadha, yaitu dia harus diqadha lagi. Yaitu adalah kata para ulama, sholat-sholat yang dilakukan dengan tayamum, dan tayamumnya itu udurnya nadir. Udur nadir itu adalah halangannya itu jarang. Halangannya itu jarang maksudnya apa namanya? Udurnya atau alasannya itu langka. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah orang yang tidak mendapatkan air padahal dia mukim dan sehat. Dia mukim, sehat, tapi nggak dapat air. Pernah nggak kejadian seperti itu? Mungkin pernah, tapi jarang. Karena pasti orang hidup itu apa? Dari tempat apa? Tempat air. Kalau dia tinggal pasti ada persediaannya dan seterusnya, pasti itu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ini, khusus dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya dia kehilangan air sedangkan dia tidak sakit dan tidak safar, kan kalau dalam ayatnya apa? Kemarin apa? In kuntum ala safarin walam tajidu ma'an, disebutkan apa? In kuntum marda aw ala safar.
Ketika kalian itu sakit atau ketika kalian apa perjalanan. Kenapa disebutkan dua ini? Karena ini adalah keumuman orang yang tidak mendapatkan air atau orang yang tidak bisa menggunakan air. Dalam ayat disebutkan apa? Keumumannya dua ini, yaitu apa? Ketika safar dan ketika apa? Sakit. Nah, kalau dia sehat dan dia nggak safar terus kehilangan air, itu jarang kata para ulama Syafi'iyah seperti itu ya. Jadi ketika udurnya atau sebab diperbolehkan tayamum itu jarang, maka dia harus mengkodoknya. Ya, itu mazhab Syafi'i memang seperti itu. Nah, jadi saya ulangi dari awal ya. Melihat air sebelum waktu sholat dan setelah waktu sholat. Setelah waktu sholat terbagi menjadi dua, atau setelah masuk sholat terbagi menjadi dua. Apa tadi keadaan? Yang pertama apa? Yakin. Yang kedua apa? Waham atau tidak yakin. Nah, yang yakin juga ada dua keadaan. Apakah sholatnya itu niatin anil qadha? Apakah sholatnya itu sholat yang udurnya jarang tadi itu? Ya. Kemudian yang kedua, apakah sholatnya itu tidak dibutuhkan qadha? Yaitu misalnya memang orang itu sedang safar terus nggak dapat air, kemudian dia tayamum, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak perlu diqadha. Atau dia sakit, kemudian dia nggak bisa menggunakan air, kemudian dia tayamum dan dia sholat, maka sholatnya tidak perlu diqadha. Nah, rinciannya ada dua. Ketika dia yakin melihat air, padahal dia sholat. Nah, pertanyaannya sholatnya ini, sholat yang mana? Sholat yang butuh diqadha atau sholat yang tidak butuh diqadha. Nah, maka sekarang kita kasih hukumnya satu-satu. Dari awal lagi, saya ulang biar hafal. Kalau orang sholat, orang bertayamum, maka keadaan pertama ketika melihat air itu ada dua keadaan. Yang pertama adalah sebelum waktu sholat dan setelah waktu sholat. Kalau sebelum waktu sholat, maka hukumnya apa tadi? Batal. Ya, sudah bertayamum, kemudian sholat ternyata hujan, ya maka batal sudah. Mau nggak usah pakai rincian, pokoknya kalau ini sudah melihat air maka sudah batal. Kalau setelah sholat, ya setelah takbiratul ihram, maka ada dua keadaan. Yang pertama adalah apa? Yakin atau tidak? Tidak yakin. Kalau tidak yakin, maka lanjut sholat, nggak batal. Ya, kalau tidak yakin maka apa? Maka dilanjutkan sholatnya dan tidak batal dan tidak disunahkan atau tidak disyariatkan untuk membatalkan. Kalau tidak apa? Tidak yakin. Ya, afwan. Dalam mazhab Syafi'i di situ ada perincian. Jadi intinya tidak batal. Saya mengatakan di sini batal, bukan apa? Bukan dianjurkan atau dianjurkan, tapi batalnya. Maka batal atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau nggak yakin maka nggak batal. Ya. Jadi seperti misalnya sudah masuk sholat, kemudian ternyata datang kabilah yang lain, berbondong-bondong banyak. Kemungkinan ini ada mereka bawa air, kemungkinan. Selama dia nggak melihat airnya ketika sholat, maka jawabannya tidak batal. Maka masih tetap boleh lanjut. Kemudian, kalau tidak yakin nggak batal. Kalau yakin, maka dilihat lagi. Kalau seandainya dia sudah melihat air, yakin. Nah, maka yang ditanya adalah apakah sholatnya butuh diqadha lagi atau tidak. Apa itu sholat yang butuh diqadha? Yaitu adalah sholat dengan tayamum, dengan udzur atau dengan alasan yang jarang lagi. Nah, kalau seandainya dia dengan udzur nadir, ya maka batal. Kalau seandainya dia dengan apa? Dengan alasan yang jarang tadi, maka batal. Ya, misalnya seorang sudah mulai sholat, seorang tidak bisa menggunakan air karena sumurnya habis misalnya. Sumurnya habis. Biasanya kalau sumur habis kan bisa nyari air di tempatnya, saudara dan yang lainnya, misalnya begitu. Kemudian dia sudah mencari dan seterusnya, sudah tayamum. Nah, dengan cara-caranya sudah mencari air dan seterusnya, kemarin sudah kita sebutkan. Sudah tayamum. Nah, pas orang dia dalam keadaan mukim, kemudian dia sehat, kemudian tayamum dan sholat, maka ini dalam mazhab Syafi'i ini udzur nadir namanya, udzur yang jarang, dan ini diwajibkan untuk mengqadha seandainya nanti selesai apa? Dia takbiratul ihram, kemudian sholat. Nah, ternyata dia melihat air. Pertanyaannya batal tidak? Batal tidak? Hujan, lihat air kaki di depan, batal nggak? Batal, itu batal. Ya, itu jelas batal ya. Tapi kalau
kalau seandainya sholat yang dia lakukan itu ghairu mughniyatin 'anil qada, yaitu orang yang bersafar, kemudian atau orang yang sakit dan tidak bisa menggunakan air, maka tidak batal sholatnya, akan tetapi disunahkan untuk membatalkan sholatnya, kemudian dia berwudu dengan apa? Dengan air. Ya. Jadi kalau seandainya dia adalah sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang tidak dibutuhkan untuk diqadha lagi, maka sholatnya sah dan tidak batal, walaupun dia melihat air. Walaupun dia apa? Melihat air, akan tetapi disunahkan untuk apa? Untuk membatalkannya, kemudian dia berwudu dengan air dan sholat dengan berwudu. Jadi kalau ditarik kesimpulan dari awal sampai akhir, kalau dibikin kesimpulan secara umum, melihat air itu batal wudu tidak? Membatalkan tayamum tidak? Atau membatalkan sholat tidak? Secara umum jawabannya tidak. Tidak ya? Ya kan? Ujungnya tadi kan enggak. Ujungnya tidak. Yaitu dia dalam keadaan yakin, ya kan? Dalam keadaan ketika sholat, kemudian yakin, kemudian dia sholatnya tidak dibutuhkan untuk diqadha lagi, maka jawabannya apa? Jawabannya tetap lanjut dan tidak batal sholatnya, tapi disunahkan untuk apa? Untuk apa? Untuk membatalkan sholat dan dia berwudu dengan air yang dia lihat. Siapa yang bisa ulangi nih rinciannya? Rincian tadi siapa yang bisa ulangi? Antum bisa ulangi? Hah? Bagian yang pertama apa? Sebelum sholat, ya. Sebelum melakukan sholat, maka dia batal tayamum. Kalau dia sebelum waktu sholat, sebelum masuk sholat, maka batal. Kalau dia sudah masuk sholat, maka rinci lagi. Nah, sekarang terus lanjut. Dia yakin atau nggak yakin? Kalau nggak yakin, maka dilanjutkan sholatnya. Kalau dia yakin, dilihat sholatnya. Dilihat sholatnya. Sholat. Oh iya. Kalau dia nggak yakin, maka pasti sudah nggak usah diperdulikan itu. Lanjut saja sholatnya. Tapi kalau dia yakin, maka apa? Ada rincian lagi. Rinciannya apa? Kalau sholatnya diqadha, itu dilihat. Jika dia dengan wudu yang jarang, maka batal sholatnya. Nggak perlu dilihat itu. Jadi kalau dia langsung aja dibagi dua. Jadi langsung dibagi dua, maksudnya apakah sholatnya itu butuh diqadha atau tidak butuh diqadha. Kalau seandainya butuh diqadha, maka sholatnya apa? Batal. Kalau yakin ya. Tapi kalau sholatnya tidak butuh diqadha, maka sholatnya enggak batal, tapi disunahkan apa? Disunahkan untuk memutuskan sholatnya dan berwudu. Jadi berarti kesimpulan dari awal nih, orang yang sudah masuk waktu sholat, kemudian dalam keadaan yakin dia lihat air, kemudian sholatnya ini sholat yang tidak butuh diqadha, memang sudah sah sholat itu. Lihat air di depan matanya, batal nggak wudunya? Itu batal nggak tayamumnya? Jawabannya apa? Enggak batal. Jadi secara umum, berarti secara kesimpulan ini yang paling mentoknya, orang yang melihat air ketika sholat dengan sholat tayamum itu sebenarnya tidak membatalkan sholatnya, itu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Itu kalau tadi ya jenisnya yang tadi. Tapi kalau jenis yang pertama, yaitu ketika sebelum waktu sholat ya sudah batal pasti. Kemudian jenis yang kedua, ketika dia apa? Yakin atau nggak yakin, dua-duanya sah. Dua-duanya tidak ada yang membatalkan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Sholat yang butuh diqadha sama sholat yang tidak butuh diqadha. Kemudian kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah pembatalnya riddah murtad. Ya, tadi sudah kita sebutkan kenapa tayamum disebutkan murtad sedangkan wudu nggak disebutkan. Karena tayamum itu thaharah yang apa? Yang lemah. Dia thaharah darurah yang sifatnya lemah, maka dia apa? Dia batal oleh riddah, berbeda dengan wudu. Wudu tidak disebutkan karena memang nggak batal dengan apa? Dengan riddah. Seandainya dia murtad terus masuk Islam lagi dengan bertobat, maka wudunya seandainya dia belum kentut, seandainya dia belum
membatalkan wudhunya, maka tetap wudhunya masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi dia disunahkan untuk apa? Mandi sunnah. Dan kita lanjutkan. Dan sekarang wasahibul jabairi yang sahu alaihi. Wasahibul jabair yaitu orang-orang yang ada perban, gib dan sejenisnya. Bukan perbannya, gib yang menjadi jabair itu. Atau dan sejenisnya. Yang sahu alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata alaihi in kana wada'aha ala dhuhrin. Ya. Dan orang-orang yang memakai gipsum namanya. Gips, ya, gips. Sama kan ini ya, beda ya, sama kayaknya. Kemudian apa? Atau dan sejenis ya. Yang sahu alaiha, dia mengusap di atas. Wa yatayammamu wa yusalli. Dan yang kedua adalah apa? Tayammum. Jadi ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah mengusap. Pertama wudhu dulu. Ya. Wudhu, kemudian tentu yang di sini nggak bisa diwudhuin kan? Ya, kalau seandainya bisa dilepas maka wajib dilepas. Seandainya gipnya itu bisa knockdown gitu, lepas kemudian dipasang lagi maka wajib dilepas. Misalnya patah tulang, tapi gipnya itu bisa dilepas kemudian tempel lagi. Ada yang mungkin bisa bongkar pasang. Nah itu wajib dilepas. Tapi kalau seandainya nggak bisa, maka dia diusap di atas gipnya. Tapi wa yatayammamu wa yusalli. Jadi dia tayamum dulu, ya kemudian baru sholat. Wala i'adata alaihi in kana wada'ala ala dhuhrin, dan tidak perlu dikodok lagi sholatnya kalau seandainya dia memakai gipnya dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan berwudu. Seperti pakai apa? Pakai sepatu, betul. Seperti pakai sepatu. Jadi dalam mazhab Syafi'i dikiaskan seperti pakai khuf. Ya. Akan tetapi ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain seperti mazhab Hanabilah, seperti Syekh bin Baz, kemudian juga yang lainnya tidak mensyaratkan dia harus suci. Tidak mensyaratkan dia harus. Jadi walaupun dia tidak bersuci dulu, kemudian dia kasih gip, maka boleh untuk dia diusap. Ya. Dan sholatnya sah, tidak perlu diulangi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya patah tulang, kemudian dia masih kentut, ya, dalam keadaan kentut belum berwudu lagi, terus dipasang gip. Nah, pas masang gip ini, kalau dia dalam keadaan nggak suci, dia sholat berapa kali pun nanti dikodok. Gitu. Karena seperti orang yang ngusap khuf, tapi dalam keadaan tidak berwudu. Dikiaskan dengan dengan khuf. Ini dalam mazhab Syafi'i saja. Kalau mazhab yang lain seperti Hanabilah, walau alam sepertinya Hanafiyah juga. Saya ulangi dari awal ya. Wasahibul jabairi yamsahu alaiha, dan orang-orang yang memakai gips tadi mengusap di atasnya. Ya, maka orang yang pakai gips tadi ada dua keadaan. Qadir ala nazil jabirah, apakah dia mampu untuk melepas, maksudnya dia bongkar pasang atau tidak bongkar pasang. Kalau seandainya bongkar pasang wajib dibongkar, berwudu. Tapi kalau seandainya dia tidak bongkar pasang maka diusap. Yang pertama yang dilakukan adalah wudu. Ya. Jadi ada kaidah mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah itu tidak digugurkan dengan yang susah atau yang sulit. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada bagian-bagian badan yang mudah untuk dicuci. Maksudnya yang mudah untuk dia berwudu. Maka tidak gugur dengan adanya gips di salah satu tangan atau kakinya. Ya, misalnya tangan kanan digips, tangan kiri apakah nggak perlu wudu sudah kayak enggak? Ini al-maisur, kaidahnya adalah yang mudah itu tidak gugur dengan yang ada yang susah gitu. Jadi dia tetap yang pertama yang dilakukan adalah berwudu, kemudian yang kedua mengusap di atas Di atas jabirahnya tadi itu, di atas gipsnya. Wa yatayammamu wa yusalli. Tapi setelah itu dia tayamum. Kenapa tayamum? Karena menggantikan bagian dalam yang tidak terkena air. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tetapi dalam mazhab Hanabilah tidak. Mazhab Hanabilah cukup diusap sudah cukup. Ya. Atau dia mandi besar, kalau mandi besar ya dia maka harus kena
ini juga kena air juga seluruhnya. Seperti apa? Seperti rukunnya. Maka tidak perlu tayamum lagi. Nah, itu dalam mazhab Hanabilah, jadi cukup diusap saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak cukup diusap, tapi dia harus tayamum. Ya. Usolli wala i'adata alaihi dan qata'aha ala tuhrin, dan tidak diulang kalau seandainya dia memakainya di atas toharoh. Ya. Kemudian dalilnya apa? Dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala kharajna fi safarin, kita keluar ya ketika itu dalam suatu perjalanan, fa asaba rajulan minna hajarun, ya fa asaba rajulan minna hajarun. Kemudian salah seorang di antara kami terkena batu. Fashajjahu fi ra'si, kemudian batu itu apa? Melukai kepalanya. Sumah talam, kemudian dia ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Ya, kepalanya kena batu, istilahnya kepalanya pecah gitu ya, istilah kasarnya. Tapi dia malamnya ihtilam, mimpi basah. Fasa ala ashabahu. Kemudian dia bertanya kepada temannya, hal tajiduna li rukhsatun litayammum? Ya, apakah ada untukku itu rukhsah untuk tayamum? Karena saya mimpi basah, sedangkan kepala saya itu pecah, maksudnya bocor. Bocornya ini bukan bocor biasa, ya, bocornya besar sepertinya gitu ya. Faqalu, kemudian para teman-temannya mengatakan, mana jidulaka rukhsah, tidak ada rukhsah bagimu, tidak ada keringanan bagimu. Ya. Kemudian mana jidulaka rukhsatun wa anta taqdir 'alal ma', sedangkan kamu mampu untuk mandi. Jadi kepalanya tadi yang kepalanya pecah, bukan pecah, kepalanya luka tadi dipaksa untuk mandi, sedangkan kamu untuk mampu untuk mandi. Fakta salah pamata, kemudian dia mandi akhirnya dan meninggal akhirnya. Kenapa? Karena kepalanya luka, kemudian dia mimpi basah dan dipaksa untuk mandi, maka dia meninggal. Fakta salah pamata. Falamma qadimna ala Rasulullah SAW, ketika kita sampai kepada Nabi SAW, akhbara bidzalika, kemudian dikabarkan dengan berita itu. Faqala, kemudian Nabi marah dan mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Ya. Kalau diterjemahkan harfiahnya apa? Mereka telah membunuhnya. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Ya. Mereka telah membunuhnya, qatalahumullah apa? Semoga mereka dibunuh oleh apa? Oleh Allah. Itu harfiahnya seperti itu. Tapi apa? Qatalahumullah itu tidak harus ancaman untuk membunuh. Karena sebagian orang Arab itu menggunakan kata qatalahumullah itu untuk zajar. Zajar itu kata untuk apa? Celaka dan seterusnya. Jadi kata-kata untuk menghardik, celaka dan seterusnya. Kalau harfiahnya memang mereka telah membunuhnya dan semoga Allah membunuh mereka. Itu harfiahnya. Tapi secara makna wallahu a'lam bishawab. Jadi kata qatalahumullah itu enggak harus apa? Ya harus ancaman untuk membunuh, tapi ancaman celaka juga bisa. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah mereka bertanya kalau mereka enggak tahu? Nah, ini akibat apa? Akibat berfatwa tanpa ilmu. Akibat memberikan hukum syariat tanpa ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya enggak cuma sesat menyesatkan, membunuh orang. Ya. Ala sa'aluhu idza lam ya'lam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah mereka bertanya? Teman-teman yang ditanya tadi itu kenapa mereka enggak tanya kalau mereka enggak tahu? Banyak orang sekarang ketika ditanya jawab. Jadi ditanya dalam perkara agama, jawabannya pasti ada jawabannya. Enggak pernah apa mengembalikan jawaban. Ada aja jawabannya. Entah kanan kiri, kemudian enggak jelas jawabannya, atau memang jawabannya tidak tepat dari awal. Ya, jadi kemudian apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma shifa'ul 'ayyi as-su'al. Ya. Karena sesungguhnya obat dari al-i itu kata para ulama di sini disebutkan Syekh Al-Bukhari at-tahrif fil kalam wa qila huwa diddul bayan. Lawan dari keterangan. Berarti apa? Kebodohan. Jadi sesungguhnya adalah obat dari kebodohan itu apa? As-su'al, bertanya. Obat kebodohan itu apa? Bertanya. Inna makana yakfihi an yatayammam. Kemudian diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kepalanya luka tadi apa? Sesungguhnya cukup baginya untuk tayamum. Wa yaksur
au yas'ab ala jarhihi khirqah, kemudian ditutup kepalanya yang sakit itu dengan khirqah, dengan perban atau dengan kain. Tsumma yamsahu 'alaiha, kemudian diusap di atasnya. Wa yaghsilu sa'ira jasadi, kemudian apa? Mencuci seluruh jasadnya. Yang bisa dimandikan. Nah, kepalanya yang luka tadi tidak, cukup ditutup dengan apa? Dengan perban atau dengan yang sejenisnya, kemudian diusap. Itu adalah dalil bolehnya mengusap apa? Mengusap bagian dalam mandi junub ataupun wudu, bagian tubuh yang apa? Yang wajib dicuci. Kemudian berikutnya kita selesaikan. Sebelum bab najasa, surupnya jam berapa? Ya. Kita lanjutkan. Wa yatayammamu likulli fardhah. Ya. Kemudian berikutnya adalah dia bertayamum pada setiap sholat fardu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak boleh dua sholat dilakukan dengan satu tayamum. Dua sholat fardu maksudnya. Misalnya seorang safar, kemudian dia menjamak sholatnya. Nah, kemudian dia melakukannya dengan apa? Dengan satu tayamum. Maka dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Ya. Maka dia harus apa? Ngulangi lagi apa? Tayamumnya. Akan tetapi, kenapa demikian? Karena dibangun di atas pendapat bahwasanya tayamum itu tidak mengangkat hadas, akan tetapi hanya membolehkan ibadah. Tapi kalau seandainya dia ada ulama yang berpendapat, bahkan sebagian Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya berpendapat bahwasanya tayamum itu mengangkat hadas. Jadi orang yang bertayamum itu dia terangkat sudah hadasnya, sudah jadi seperti orang yang berwudu. Maka kalau seperti itu, maka boleh baginya untuk melakukan sholat sebanyak apapun, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Ya. Selama dia belum apa? Belum apa? Batal. Walaupun dia melihat air, yakin di depannya. Dia tayamum, kemudian sholat, walaupun sebelum sholat. Kenapa? Walaupun sebelum sholat, karena dia sudah mengangkat apa? Mengangkat hadas. Jadi sebenarnya pertama kali yang dibahas itu apakah tayamum itu mengangkat hadas atau bolehkan sholat, itu dulu. Kalau itu khilaf, itu sudah berbeda, maka efeknya nanti kesananya banyak hal yang menjadi apa? Menjadi efek dari apa perbedaan. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, karena berpendapat bahwasanya tayamum itu hanya membolehkan sholat, tidak mengangkat hadas, maka nggak boleh dia sholat kecuali hanya satu sholat fardu. Akan tetapi apa? Wa yusolli wa yatayammam wahid ma syaa min nawafil. Akan tetapi kalau sholat nafilah maka boleh berapapun, gitu ya. Jadi dia sekali wudu, kemudian dia sholat sunnah rawatib, ya maka silahkan. Mau 4, mau 2, mau 4 silahkan. Jadi dia mengikut sholat fardunya. Tapi kalau sholat fardu hanya satu. Dan ketika berniat, dia harus berniat untuk membolehkan sholat fardu. Jadi kalau dia tayamum kemudian niatnya untuk membolehkan sholat sunnah, terus dia pakai untuk sholat fardu atau sholat wajib, maka tidak boleh. Dia harus tayamum lagi. Susah ya. Jadi ya, seperti itu lah mazhab Syafi'i, seperti itu. Misalnya begini, saya niat sholat duha, ya kan? Sholat duha tayamum, kalau nggak ada ya sudah tayamum boleh. Kapan waktu bolehnya? Ya ketika masuk waktu sholat duha, tayamum. Kemudian masuk waktu zuhur, ya. Apakah boleh melanjutkan? Nggak boleh. Nggak boleh, maka dia harus apa? Tayamum lagi untuk sholat zuhur. Nah, misalnya begini. Dia tayamum berniat untuk sholat qobliyah zuhur. Kapan masuk waktunya? Ya, masuk waktu zuhur kan. Dia niat tayamum, tapi niatnya adalah apa? Untuk membolehkan sholat qobliyah zuhur. Nah, setelah sholat qobliyah zuhur, apakah dia langsung boleh sholat zuhur? Boleh nggak? Nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia apa? Mengangkat membolehkan sholat sunnah. Tapi kalau dia meniatkan membolehkan sholat zuhur, maksudnya tayamum untuk sholat zuhur, maka sholat sunnah yang ikut maka itu boleh dilakukan.
Jadi seperti kaidah yang biasanya kita pahami. Misalnya, antum ketika masuk sholat, pengen ganti niat. Pas masuk waktu sholat, kan misalnya begini. Antum tidur, nggak sholat di masjid, sholat subuh. Kemudian wudu, bangun ternyata sudah jam 5:30, sudah kelewat di masjid itu, sudah kita sholat sendiri di rumah. Biasanya antum apa? Sholat qobliyah subuh dulu sebelum sholat apa? Sholat subuh. Ya. Antum masuk sholat. Tapi ini hanya sholat subuh ini. Habis itu setelah pertengahan sholat, antum belum. Saya kok nggak sholat qobliyah. Boleh nggak antum merubah menjadi qobliyah itu? Apa? Boleh. Kalau kaidahnya begitu ya. Kalau dia meniatkan dari wajib ke sunnah maka boleh. Kemudian nanti antum setelah itu niatkan apa? Sholat subuh maka itu boleh. Atau sunnah ke sunnah itu boleh. Ya ini juga sama kaidahnya. Tayamum untuk sholat wajib dipakai untuk sholat sunnah boleh tidak? Boleh, tapi sholat yang tabi sifatnya, tawabi. Tapi kalau sholat fardu hanya berapa? Satu. Ya. Tapi kalau dia niatnya sholat sunnah untuk sholat fardu maka nggak boleh. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah mazhab Asy-Syafi'i. Nah, kita kembali lagi ke pendapatnya Hanafilah. Kalau seandainya tayamum itu mengangkat hadas, maka rincian yang tadi itu nggak perlu dirinci sudah. Semuanya boleh. Seperti berwudu 100%. Jadi tayamum itu seperti wudu 100%. Jadi kalau orang yang sudah tayamum ya sudah berarti sudah berwudu. Kalau nggak kentut dan yang lainnya atau yang membatalkan wudu, maka dia tetap boleh sholat walaupun air di depan mata dia. Walaupun apa? Walaupun ini yang kita sebutkan tadi ya. Walaupun sholat sunnah, walaupun sholat fardu, walaupun nggak dirinci, semuanya sama. Dan ini pendapat yang kuat juga, pendapat yang kedua ini. Bahkan sebagian Syafi'iyah juga menguatkan bahwasanya apa? Bahwasanya tayamum itu mengangkat hadas. Mengangkat apa? Mengangkat hadas bukan membolehkan sholat. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Tapi kita di sini karena kita membahas mazhab Syafi'i, maka kita bahas yang sesuai dengan mazhab. Kalau di Indonesia bagaimana prakteknya? Tayamum. Serinci itu kah pembahasannya? Atau enggak dirinci? Atau enggak pernah ada rincian? Di Indonesia di madrasah enggak rincian? Enggak dirincian. Tapi kalau saya dirinci maka seperti itu. Itu adalah rincian mazhab Syafi'i, maka ada sebagian orang yang mengatakan nggak boleh menjamak dengan tayamum, gitu kan? Atau sholat dengan tayamum itu nggak boleh dijamak. Pernah dengar nggak seperti ini? Nggak pernah dengar, belum pernah dengar. Ya waktu itu saya pernah ditelepon dari pihak travel. Ya. Boleh nggak menjamak sholat dengan tayamum? Saya jawab boleh. Mungkin anggapan dia nggak boleh, kenapa? Karena tayamum itu hanya untuk satu sholat. Saya lupa kalau yang tanya ini travel yang bermadzhab dengan mazhab Syafi'i, saya lupa. Jadi saya jawab boleh gitu. Kenapa nggak boleh? Kemudian saya baru ingat kan, baru ya ternyata ini maksudnya permasalahan ini. Ya. Tapi prakteknya orang Indonesia tayamum pun juga dijamak, ya kan? Bahkan tayamum pakai kursi, ya kan? Kursi bis, kursi pesawat. Padahal nggak ada debunya juga. Seandainya ada debunya itu juga bukan mazhab Syafi'i harus dengan tanah, itu pun dia lakukan. Kenapa? Karena tidak dirinci bab tayamum. Ya, jadi nggak dirinci. Seandainya dikoreksi dengan mazhab Syafi'i, maka kebanyakan orang Indonesia ini prakteknya tidak sesuai. Kita lanjutkan. Nah, setelah ini bab najasah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Belum ditutup, ada yang ditanyakan. Jadi setelah ini nanti bab hal-hal yang najis itu apa saja. Nah, ini juga banyak perbedaan pendapat. Silakan. Itu kan kalau ditadain langsung sama ya. Kalau ditadain baru iya, suci kan asal nggak dikencingin babnya. Maksudnya suci, nggak ada masalah. Mau langsung mau di tempat ditempatkan di tempat, maka ada tempat kita manfaatin dari genteng, kita nggak tahu. Ya, genteng itu suci atau enggak kita nggak tahu, maka jawabannya airnya yang mengalir itu suci nggak. Selama antum nggak tahu, maka kaidahnya itu apa? Asalnya adalah air itu suci dan mensucikan. Kecuali tahu di atas rumah antum ini kandang
kandang burung misalnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tai burung nanti najis ya. Tai burung najis kemudian atau kandang kucing misalnya. Di atas rumah ini kandang kucing dan banyak tai kucing gitu. Antum butuh rasanya rasa tai kucing misalnya atau rasa kencing kucing, nah itu sudah pasti najis, enggak boleh. Tapi kalau enggak, maka enggak ada apa? Enggak ada apa namanya? Enggak ada hukum. Kalau enggak ada hukum berarti kembali ke hukum apa? Asal. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada lagi ya? Kalau enggak ada kita tutup. Yang untuk kata oh iya ditiup. Saya kemarin ada pertanyaan, saya lupa nyari ya. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya enggak ada syariat, enggak disyaratkan untuk ditiup. Enggak disyaratkan untuk ditiup lagi. Wallahu a'lam bishawab. Lupa saya kemarin. Karena enggak ada nas ya, enggak ada nas atau enggak ada pembahasan dalam kitab ataupun dalam riwayat ya apa? Yanfuh. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kalau seandainya yanfuh itu disyariatkan maka mutanakid sepertinya. Sebab mutanakid itu apa? Mutanakid itu bertolak belakang dengan perintah apa? Turab lahu uban. Turab lahu uban. Tanah yang ada apa? Ada debunya. Kemudian dia niat nakal. Itu dia niat debunya itu ditempelkan ke bagian apa? Bagian. Seandainya digunakan untuk nafas atau untuk ditiup maka itu bertentangan sepertinya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti yang masa sholat bisa dipotong gitu maksudnya. Sholat yang kan ada tayamum itu sholatnya yang bisa dipotong. Oh iya. Jadi maksudnya bagaimana sholat yang bisa? Sholat yang perlu diqadha. Itu apa? Yaitu adalah sholat dalam keadaan dia bertayamum tapi undurnya atau sebab dia tayamum itu udurnya nadir itu jarang, udurnya langka. Contohnya apa? Contohnya orang yang mungkin sehat tapi nggak bisa pakai air, tidak mendapatkan air jarang. Maka seperti itu kalau dalam mazhab Syafi'i kaidahnya setiap udur yang nadir maka dia tetap diqadha. Udur itu apa ya? Halangan atau alasan yang jarang itu maka dia tetap diqadha. Jadi kalau dia tayamum karena safar, karena nggak dapat air, in kuntum ala safarin, in kuntum mardo ala safarin, falam tajidu ma'an. Tayamum kan sebutkan yang begitu. Kalau seandainya kalian sakit atau dalam keadaan safar, kemudian dia tidak mendapatkan air, tayamumlah gitu kan. Kalau dia seandainya dalam keadaan mungkin dan tidak sakit, kan biasanya bisa pakai air dan bisa nyari biasanya. Tapi dia nggak ada. Itu berarti jarang sekali. Nah kalau jarang berarti dia harus diqadha. Kalau sholatnya orang yang wajib diqadha seperti ini, kemudian dia lihat air, maka batal. Kenapa? Karena juga dia lanjut sholatnya, nanti juga diqadha, ya kan? Jadi diqadha itu nanti mengulang sholat lagi. Diqadha itu mengulang sholat lagi. Betul. Jadi ada lihat air baru diulang sholatnya gitu. Lihat batal sholatnya langsung. Kalau dia lihat air batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Karena walaupun dia lanjutkan, nanti juga bakalan diqadha. Sholat yang pakai tayamum nggak sah. Iya, jadi nggak sah. Jadi nggak sah betul. Jadi nggak sah. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau seandainya udur nadir itu dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam kalau dalam mazhab yang lain saya kurang tahu. Cuman saya mendengar pertama kali dalam mazhab Syafi'i udur nadir. Jadi permasalahan udur nadir namanya. Jadi permasalahan yang udurnya jarang, udurnya langka. Gitu ya. Iya. Kalau ngeliat air setelah sholat, Apa? Kalau ngeliat air setelah sholat, Nah, kalau setelah sholat, ba'da sholat. Dalam sholat aja nggak batal, apalagi setelah sholat. Kira-kira bagaimana setelah sholat? berarti dia nggak perlu diqadha lagi sholat. Nggak perlu dikontrol, kecuali sholat yang nadir tadi, udur nadir ya tetap dikontrol. Dalam sholat aja, antum yakin lihat air, ini sholat, lihat air yakin, beres gitu kan, ujian jelas. Itu pun nggak batal, tapi hanya sunnah apa? Untuk dibatalkan kemudian wudhu. Apalagi kalau selesai
sholat, maka jelas tidak perlu lagi untuk diulang lagi karena dia sudah melaksanakannya dengan sah. Ya bahkan dalam dalam pendapat salah satu pendapat Syekh bin Baz, orang yang dia sholat nggak tahu di dalam badannya itu ada najis, terus setelah sholat dia baru tahu, diulangi nggak sholatnya? Diulangi nggak sholatnya? Kenapa harus diulangi? Dia tahu, dia nggak tahu, pertama nggak tahu najis. Dia sebenarnya atau lupa dia sebenarnya celananya tadi najis, terus sholat. Habis sholat baru ingat, oh ini celana tadi saya najis. Diulang nggak sholat? Bahkan seperti itu kalau pendapatnya Syekh bin Baz itu tidak diulang sholat. Kenapa? Karena dia telah menjalankan sholat sesuai dengan ilmu ketika itu, bahwasanya ilmu dia itu apa? Sah sholatnya. Jadi sudah sempurna nggak ketika dia sholat? Sempurna nggak? Sempurna, ya kan? Orang yang nggak tahu nih karpet ini habis dikencingin, kencing anak-anak, misalnya ada anak kawasan kemudian kencing di sini, terus ada orang sholat di atas ini pas dia tempat sujudnya di sini, tempat kencing ini, dia selesai sholat, nggak tahu terus balik gitu. Pertanyaan sholat tadi orang tadi sah nggak? Sah. Jadi walaupun dia sholat kalau zahirnya batal, tapi sebenarnya dia nggak tahu, maksudnya dalam keadaan dia nggak tahu, itu sah. Gitu. Jadi seperti orang yang lupa. Orang yang lupa itu seperti orang yang tahu. Jadi kalau seandainya orang dia lupa kemudian terus tadi ternyata saya berhadas dan seterusnya, atau bukan berhadas, tadi ada dalam keadaan najis, maka ini pendapat Syekh bin Baz maka sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu diulangi. Dalam mazhab Syafi'i diulangi. Kalau dia yakin sholatnya tidak sah maka diulangi. Maka jawaban kita bagaimana? Yang berhati-hati maka silakan diulangi saja. Misalnya begitu. Misalnya antum sholat ini nggak jelas ini masjidnya kiblatnya sana apa sana gitu. Antum telat, nah antum ngadep kemana? Ya kalau masalah kiblat beda lagi nanti ya. Kalau masalah kiblat itu karena dua-duanya nggak yakin. Karena dua-duanya nggak yakin. Ya. Pertanyaannya, apakah ngadep sini itu yakin sini? Yakin nggak antum ngadep sini kiblatnya? Yakin? Dari mana antum yakin? Antum lihat Ka'bah gitu. Nggak ada yang yakin ini. Ngadep sini apa ngadep ke sana? Yakin nggak antum ngadep sini atau jalan-jalan ke sana sedikit? Yakin nggak? Kalau masalah kiblat nggak ada yang yakin. Jadi kalau dia sudah mencari kiblat terus salah, ini syaratnya harus mencari ya, nggak asal-asalan asal sholat. Dia cari kiblat terus salah, maka kesalahan dia itu kemudian ada orang datang, Pak kiblat antum salah, harusnya ke sana bukan ke sana. Batal nggak sholat yang kiblatnya ke sana? Batal nggak? Enggak. Apa kaidahnya? Bahwasanya ijtihadul la yunqadu bil ijtihad. Bahwasanya ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad. Pertanyaannya, orang yang mengatakan Pak yang benar kiblatnya sana, ijtihad atau yakin? Ijtihad. Kenapa? Karena dia melihat Ka'bah di situ kan. Kecuali kalau dia melihat Ka'bah di situ atau melihat Mekah di situ, itu yakin namanya. Tapi kalau di sini, apa itu bisa melihat Ka'bah di sini? Enggak kan? Lah ke sini juga jangan-jangan ke sini gitu kan. Jangan-jangan kalau bumi bulat nih, nonton begini ya kan. Maksudnya nggak ada yang yakin. Maka kalau seperti itu apa? Kalau antum sudah mencari kiblat, kemudian salah kiblatnya, maka insya Allah ketika sholat dikasih tahu, misalnya sholat antum sana, kiblatnya ke sana. Pak, kiblatnya salah Pak, kanan. Antum langsung balik kanan lanjutin sholat itu nggak apa-apa juga. Jadi tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah kiblat. Nanti bab sholat. Cukup ya kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.